Pernah nggak sih kita ngerasa Lebaran cuma soal baju baru, makanan enak, dan foto-foto? Padahal ada sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad yang justru bikin hari raya kita jauh lebih bermakna, tapi sering banget kita lupakan. Di video ini, kita bakal bahas satu persatu sunnah di hari raya Idul Fitri yang bukan cuma ringan dilakukan, tapi juga bisa bikin Lebaran kita lebih berkah dan penuh makna. Hari Raya Idul Fitri adalah momen kemenangan. Setelah sebulan penuh kita menahan lapar, haus, dan hawa nafsu di bulan Ramadan, akhirnya kita sampai di hari yang penuh kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita merayakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Atau justru kita sibuk dengan tradisi sampai lupa esensi? Yuk kita hidupkan kembali sunnah-sunnah beliau agar Lebaran kita bukan cuma meriah, tapi juga bernilai ibadah. 1. Bertakbir sejak malam Idul Fitri. Sunnah pertama adalah memperbanyak takbir. Sejak malam Idul Fitri sampai menjelang sholat Id, kita dianjurkan untuk mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan sekadar lafaz, ini adalah ungkapan syukur bahwa Allah telah memberi kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan. Sayangnya, banyak dari kita lebih sibuk scroll HP daripada bertakbir. Padahal suasana takbir itu yang seharusnya menghidupkan malam kemenangan. 2. Mandi sebelum sholat Id. Rasulullah mencontohkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Id. Ini bukan sekadar bersih-bersih, tapi bentuk kesiapan kita menyambut hari besar umat Islam. Karena kita akan berkumpul, bertemu banyak orang, dan menghadap Allah dalam keadaan terbaik. 3. Memakai pakaian terbaik. Sunnah berikutnya memakai pakaian terbaik. Bukan harus mahal, bukan harus baru, tapi yang bersih, rapi, dan pantas. Karena Islam mengajarkan keindahan, dan hari raya adalah momen untuk menampakkan nikmat Allah dengan cara yang baik. 4. Makan sebelum sholat Id. Ini yang sering dilupakan. Rasulullah justru makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Biasanya dengan kurma dalam jumlah ganjil. Kenapa? Sebagai tanda bahwa kita sudah tidak berpuasa lagi, bahwa hari itu adalah hari berbuka, hari kemenangan. 5. Berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki. Jika memungkinkan, Rasulullah mencontohkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat. Bukan cuma soal olahraga, tapi ini tentang kesederhanaan, kebersamaan, dan merasakan suasana hari raya bersama umat. 6. Mengambil jalan yang berbeda saat pulang. Unik banget sunnah ini. Rasulullah biasa mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dari sholat Id. Hikmahnya, agar lebih banyak orang yang kita temui, lebih banyak salam yang kita sebarkan, dan lebih banyak silaturahmi yang terjalin. 7. Saling mengucapkan selamat dan memaafkan. Di hari itu, para sahabat saling mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Dan inilah momen untuk saling memaafkan. Bukan cuma formalitas, tapi benar-benar membersihkan hati. Karena apa gunanya kembali fitri kalau hati masih penuh dendam? 8. Menjaga adab dan tidak berlebihan. Hari raya memang hari bahagia, tapi bukan berarti bebas berlebihan. Makan boleh, tapi jangan berlebihan. Bersenang-senang boleh, tapi jangan lupa Allah. Karena sejatinya, hari raya bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketaatan. Coba kita renungkan, berapa banyak dari sunnah ini yang benar-benar kita lakukan? Atau jangan-jangan Lebaran kita selama ini hanya sebatas tradisi tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya ada pada mengikuti beliau. Kadang kita lupa bahwa kebaikan kecil yang kita anggap sepele justru bisa jadi sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Mungkin video ini hanya lewat di beranda kamu tonton lalu selesai. Tapi bagaimana kalau ini bukan kebetulan? Bagaimana kalau ini adalah cara Allah mengingatkan kita di momen yang paling tepat? Dan hari ini kamu punya pilihan untuk berhenti sampai di sini atau menjadi bagian dari kebaikan itu sendiri. Bayangkan, di hari raya nanti ada seseorang yang mengingat sunnah Nabi karena video ini. Ada seseorang yang hatinya tersentuh, lalu ia meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ada seseorang yang akhirnya memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan semua itu berawal dari satu hal kecil, dari kamu yang memilih untuk membagikan. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi Allah melihat setiap niat, setiap langkah kecil, setiap usaha untuk menyebarkan kebaikan.
tidak ada yang sia-sia. Di dunia mungkin hanya terlihat sebagai share biasa, tapi di akhirat bisa jadi itu adalah amalan yang terus hidup, yang tetap mengalir bahkan ketika kita sudah lupa pernah melakukannya. Jadi kalau hati kamu tersentuh, kalau ada satu bagian dari video ini yang membuat kamu berpikir atau merasa ingin berubah, jangan berhenti di kamu saja. Kirimkan kepada orang yang kamu sayangi, kepada mereka yang mungkin sedang butuh diingatkan, atau bahkan kepada seseorang yang sudah lama ingin kamu ajak kembali ke jalan yang lebih baik. Karena kita tidak pernah tahu, satu kebaikan yang kita sebarkan hari ini bisa jadi alasan Allah memperbaiki hidup kita di kemudian hari. Maka jangan simpan kebaikan ini sendirian, biarkan ia mengalir dari kamu ke orang lain dan terus menyebar sampai akhirnya kita semua dipertemukan kembali dalam kebaikan yang sama. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pembahasan ini, mari sejenak kita diam. Tarik napas perlahan dan coba rasakan. Apakah hati kita sudah benar-benar kembali? Ya Allah, jika Ramadan yang telah kami lalui belum mampu menjadikan kami hamba yang lebih baik, jika masih banyak sholat yang kami lalaikan, masih banyak lisan yang kami jaga setengah hati, dan masih banyak dosa yang diam-diam kami ulangi, maka jangan Engkau tutup pintu ampunan-Mu untuk kami. Ya Allah, kami datang di hari raya ini bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan penuh harap agar Engkau menerima setiap amal kecil kami, meski mungkin tidak seberapa. Ya Allah, jika di antara kami ada yang hatinya masih penuh luka, penuh dendam, atau belum mampu memaafkan, maka lembutkan hati itu ya Allah. Lapangkan dada kami, agar kami benar-benar kembali fitri, bukan hanya di ucapan, tapi juga di dalam hati. Ya Allah, ajarkan kami untuk tetap istiqomah, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga setelahnya. Jangan biarkan kami kembali jauh dari-Mu setelah Engkau dekatkan kami. Ya Allah, jika hari ini kami masih diberi kesempatan, masih bisa menghirup udara, masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai, maka jadikan itu sebagai pengingat bahwa hidup ini masih Engkau beri waktu untuk berubah. Karena kami tidak tahu ya Allah, apakah ini Ramadan terakhir kami, apakah ini Lebaran terakhir kami, maka jika ini adalah kesempatan terakhir, jangan biarkan kami melewatinya tanpa makna. Jadikan hari raya ini bukan hanya hari untuk bergembira, tapi hari di mana hati kami benar-benar kembali kepadamu, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penyesalan, dan dengan tekad untuk menjadi lebih baik. Ya Allah, terimalah kami, ampuni kami, dan bimbing kami, agar setelah hari raya ini, kami tidak hanya kembali fitri, tapi juga tetap berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, tulis di kolom komentar sunnah mana yang paling sering kamu lakukan dan sunnah mana yang baru kamu tahu hari ini. Serta subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten Islami yang menenangkan dan penuh makna. Karena pada akhirnya, Lebaran bukan soal siapa yang paling meriah, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah dan paling mengikuti sunnah Rasulullah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum.